Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Idama nateal do ibana dang tigor rohana di bagasan alayang go halak partigori manguludo binahen ni parsihohna maraporsiaon. Demikian firman Tuhan. Orang benar hidup oleh percayanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas kita atau firman hari ini disampaikan dalam situasi yang sangat sulit dihadapi oleh Nabi Habakuk. Ia tengah bergumul melihat kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan yang dialami oleh umat Allah. Bahkan Allah memberitahukan bahwa bangsa-bangsa atau termasuk bangsa Babel akan dipakai sebagai alat penghukuman bagi Yehuda. Di tengah keadaan yang membingungkan dan seolah-olah bertentangan dengan janji Allah itu, Tuhan menegaskan bahwa kesombongan dan mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan membawa kepada kehidupan. Sebaliknya, orang benar dipanggil untuk tetap hidup oleh iman, yaitu tetap percaya kepada Allah walaupun belum melihat penggenapan janjinya secara nyata. Hidup oleh percaya itu berarti menempatkan Allah sebagai dasar dan pusat kehidupan. Iman yang dimaksud bukan sekedar pengakuan lisan atau keyakinan intelektual, melainkan sikap bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam segala keadaan. Orang benar tidak diukur dari keberhasilannya atau kekuatannya atau kenyamanan hidupnya, tetapi dari kesetiaannya berjalan bersama Tuhan. Ketika keadaan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ketika doa tampaknya belum dijawab, atau ketika penderitaan berkepanjangan, iman mengajar orang percaya untuk tetap memegang janji Tuhan dan yakin bahwa Allah tetap bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, nas ini ada beberapa kali dikutip oleh para penulisnya, khususnya dalam surat Roma, Galatia, dan Ibrani, untuk menegaskan bahwa keselamatan diperoleh bukan karena usaha manusia, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Allah membenarkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Karena itu hidup oleh percaya bukan hanya berkaitan dengan awal keselamatan, tetapi juga menjadi cara hidup setiap hari. Orang percaya dipanggil untuk terus bertekun, taat, dan setia kepada Kristus, sekalipun harus menghadapi tantangan, penderitaan, atau penolakan
dari dunia ini. Dalam konteks kehidupan masa kini, firman ini mengingatkan bahwa dunia sering mendorong manusia untuk mengandalkan kekayaan, jabatan, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, atau mungkin pengaruh. Namun semuanya itu terbatas dan dapat lenyap sewaktu-waktu. Hanya imanlah kepada Allah yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan kehidupan yang sejati. Oleh karena itu marilah kita tetap hidup oleh percaya. Percaya ketika jalan hidup terasa gelap, percaya ketika pergumulan belum berakhir, dan percaya ketika masa depan tampak tidak pasti. Sebab orang yang hidup oleh iman akan tetap berdiri teguh, mengalami pemeliharaan Allah, dan pada akhirnya melihat kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan sempurna dalam hidupnya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup oleh karena iman, oleh karena percaya kami, bukan oleh karena perbuatan, kemampuan, kekuatan kami. Agar dengan itu kami beroleh kasih karunia-Mu dan terus hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan takut akan Engkau. Sertai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa, ucapan ulang tahun untuk Amrin Juwita Nebaho di wilayah Kana, untuk Inang Seminar Tampu Bolon di wilayah Jerusalem, dan untuk Valisa Abigail Haranauli Hasibuan Tobing wilayah Sion. Dan juga ucapan selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Amang Chandra Tolovan Marasian Panggabean dan Inang Friska Nopita Borobutar-Butar di wilayah Kana. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai senantiasa. Sai nataru di uhuman halak si pargeduki jong-jong dodi hasanapun nati gormar rohani si pargeduki